Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan mini seri khotbah, yaitu A Season of Change. Dan kita percaya saudara bahwa Tuhan mengizinkan kita melalui perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa hari ini kita memasuki seri khotbah yang keempat sebenarnya, A Season of Change. Dan saya beri judul berdiri di atas dasar yang teguh. Nah, minggu-minggu yang lalu kita melihat bahwa di dalam perubahan terjadinya juga adanya transisi. Tetapi di dalam perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup kita, saudara, kita juga diizinkan Tuhan dan kita percaya segala sesuatu bisa berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena di dalam hidup ini segala sesuatu berubah. Dan yang tidak berubah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu saudara, di dalam perubahan segala sesuatu, kita perlu berdiri di atas sebuah pijakan yang solid. Pijakan yang kuat, pijakan yang juga tidak pernah berubah, saudara. Ada ayat firman Tuhan yang saya ingin ajak saudara melihat. Ada 3, yaitu yang pertama dikatakan di situ di dalam di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Nah, di sini kita lihat saudara, lalu di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah lewat pembaharuan budimu. Serupa dengan dunia ini yang ingin dikatakan saudara adalah dunia ini consistently change, selalu berubah. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia adalah consistency. Orang yang selalu konsisten, yang selalu taat, yang selalu setia, yang selalu melakukan segala sesuatu dengan tidak berkesudahan. Nah, ini yang Tuhan berusaha sampaikan kepada kita bahwa janganlah seperti dunia yang selalu berubah, tetapi berpikirlah untuk menjadi seseorang yang kita percaya bahwa kita diubah seperti Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Untuk itu kita melihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara, dengan cepat saja saya mau mengajak saudara bahwa di dalam setiap perubahan, di dalam setiap hal yang ada di sekitar kita, kita memerlukan sebuah pijakan yang firm, yang solid, yang kuat, yang steady, dan yang benar-benar akan sanggup membuat kita untuk terus berdiri. Kita tidak bisa berdiri di sebuah pijakan yang shallow, pijakan yang tidak kuat, dan pijakan yang gampang berubah. Karena itu saya mau mengajak saudara melihat contoh firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-27. Nah, nanti izinkan istri saya, Ibu Peggy akan membacakannya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu.
Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, pasal 7 ayat 21 sampai 27 ini terbagi di dalam dua nats. Namun sesungguhnya mereka merupakan satu kesinambungan, sama-sama saling berhubungan. Dan yang ke-24 sampai 27 itu digambarkan di dalam ayat 21 sampai 23. Orang yang tidak mempunyai dasar yang teguh adalah orang yang tergambar di dalam ayat 21. Tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan memasuki kerajaan Allah. Orang yang mengadakan mujizat dikatakan di situ. Tetapi dikatakan juga true and false disciples. Murid yang benar dan murid yang palsu. Lalu dikatakan juga orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam membangun. Nah saudaraku, saya akan coba menjelaskan dengan melompat pada ayat 24 sampai 27. Sambil sepanjang kita menggali dan membongkar kebenaran firman Tuhan ini, saya akan balik ke ayat 21 dan ayat ke-22 saudara. Digambarkan dan diterangkan di dalam ayat yang ke-24 ini saudara, bahwa terlihat di situ bahwa ada dua orang yang sama-sama membangun. Dan saya percaya dua orang yang membangun ini, dua orang yang membangun di tempat yang sama saudara. Di tempat yang sama, maksudnya di lokasi yang sama. Dua orang ini membangun di lokasi yang sama dan mengalami peristiwa yang sama, yaitu angin besar, dikatakan di situ turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Jadi kedua orang ini membangun di lokasi yang sama dan mengalami juga masalah yang sama. Dan dari pembacaan firman Tuhan yang sederhana seperti ini berusaha mengingatkan kepada kita bahwa kita orang percaya hidup di dunia ini sama-sama mengalami kesusahan yang juga dialami orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi bukannya kita setelah kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan satu jaminan, merupakan satu kepastian kita tidak mengalami masalah, itu sesuatu yang salah saudara. Sesuatu yang salah, sesuatu yang menipu kita. Sesuatu yang menipu kita, dan karena itu dilihat di sini bahwa ada dua orang yang membangun di lokasi yang sama, tinggal di lokasi yang sama dan mengalami masalah yang sama. Dan kita akan melihat terus saudara bahwa si A dan si B, si A ini membangun dengan cara yang mudah. Sementara orang yang lain yaitu si B membangun dengan cara yang susah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam dunia ini kita manusia, kita cenderung untuk melakukan segala sesuatu dengan efisien, dengan praktis, dan kalau bisa mudah, untuk apa kita bikin susah. Nah ini merupakan goal atau target dari orang-orang yang saya juga percaya, orang-orang yang ahli di dalam bidang teknologi, komputer, informasi, dan lain-lain. Kita manusia cenderung untuk membuat hidup kita lebih mudah dalam arti kata yang positif saudara. Apa yang saya jelaskan di awal ini merupakan tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menguasai dunia ini. Tuhan memberikan yang namanya sebuah perintah dan kuasa yang sudah diperintah
sudah diberikan kepada Adam, yaitu untuk menguasai bumi dan isinya. Segala macam binatang dan segala sesuatu harus manusia taklukkan. Nah, itu yang dinamakan dominion mandate. Artinya mandat kuasa dari Tuhan kepada Adam. Dan itulah yang Tuhan mau, bahwa manusia ini Tuhan ciptakan setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Artinya manusia menjadi makhluk penikmat. Makhluk yang menikmati ciptaan Tuhan, bukan hanya mampu menikmati, tapi juga mampu untuk menguasai dan mengelola, saudara. Karena kalau kita bicara soal menikmati, sesungguhnya kita melihat ada banyak contoh dalam hidup ini orang yang punya segala sesuatu, tapi tidak dapat menikmati banyak hal. Contohnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang bilioner, namun mempunyai masalah dengan kondisi kesehatan, mereka tidak bisa makan banyak-banyak juga, saudara. Dan mungkin mereka hanya bisa makan dalam bentuk liquid dan cairan. Sementara banyak orang yang mungkin sangat terbatas bisa makan apa saja. Ini menjadi satu ironis dalam hidup manusia. Karena itu kita sadar bahwa apa yang sesungguhnya menjadi maksud Tuhan, manusia menjadi penikmat dari berkat Tuhan, merupakan satu karunia, saudara. Kita kadang-kadang kalau ulang tahun ya, kita sering kali, umur panjang dan lain-lain. Umur panjang kalau tidak disertai dengan kekuatan dan kesehatan, maka kita akan kembali berpikir untuk apa? Karena itu kita selalu berdoa, biarlah di dalam usia yang Tuhan berikan, Tuhan juga memberikan sebuah kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan. Ini dia. Kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan adalah sebuah kuasa yang diberikan Tuhan, saudara. Dikatakan juga Tuhan memberikan kemampuan untuk menciptakan kekayaan, untuk membuat kekayaan. Artinya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat bagaimana kita menerima berkat Tuhan, yang dikatakan berkat Tuhan itu pada waktu kita tidur pun berkat itu datang. Tuhan memerintahkan berkatnya untuk datang kepada kita karena kita mengerti sistem kerjanya Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, bahwa Tuhan mau semua manusia ini dapat menikmati hidupnya. Menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Banyak orang, saudara, belum berkeluarga, mimpi berkeluarga. Nanti udah berkeluarga maunya mau single lagi gitu kan, macam-macam, saudara. Ada orang belum punya kerja mau dapat pekerjaan. Udah dapat pekerjaan mengeluh kecapean, wah enaknya ongkang-ongkang kaki. Jadi sesungguhnya, saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia juga tidak dapat mengenal dirinya sendiri. Apa yang dibutuhkannya, apa yang dapat dinikmatinya. Karena itu orang punya keluarga, segala macam anak, istri, suami, orang tua masih diberkati dengan satu grup keluarga ini. Orang ini tidak dapat menikmatinya, namun banyak kali membuang waktunya atau mengisi waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak menikmati companionship di dalam ikatan keluarga. Nah, setelah mungkin pasangan hidupnya dipanggil Tuhan atau sesuatu terjadi di dalam keluarga, anaknya bermasalah dan lain-lain, baru akhirnya kita seperti mengerti bahwa apabila sesuatu yang kita take it for granted, setelah itu hilang, kita akan merasa ternyata saya kehilangan. Nah, hal ini yang Tuhan berusaha menyampaikannya kepada kita lewat penjelasan perumpamaan mengenai dua orang yang membangun di atas dasar yang berbeda. Tadi dikatakan orang si A dan si B tinggal di satu lokasi. Mungkin juga bisa tetanggaan, kita nggak tahu, tapi tinggal di satu lokasi dan mengalami hal yang sama, saudara. Nah, namun yang kita lihat, dua orang ini juga membangun dengan material yang sama.
Dua orang ini membangun rumah juga yang sama, yang maksudnya dibangun dari bahan-bahan yang sama, dan juga mungkin dibangun mungkin memakai kontraktornya juga mungkin sama, atau juga arsiteknya ini juga mungkin bisa sama bisa enggak, tapi firman Tuhan enggak bilang, tapi dua-dua dibilang membangun. Yang menjadi perbedaan saudara adalah dasar. Yang satu dibangun di atas dasar batu dan yang satu di atas dasar pasir. Nah saudara, kembali seperti tadi saya jelaskan bahwa kita manusia, Tuhan mau kita menikmati ciptaannya. Bukan hanya menikmati, kita juga mampu untuk mengelolanya, bahkan menjaganya, karena itu tugas the ultimate task yang Tuhan berikan kepada Adam. Tugas yang Tuhan berikan kepada Adam karena Tuhan tahu Adam mampu melakukannya. Dan tugas itu diberikan sebelum Tuhan memberikan Hawa. Karena itu saudara, orang-orang biasa yang mau berumah tangga, orang-orang yang harus bisa dulu sebelumnya untuk menghidupi dirinya sendiri, atau sudah bisa bertanggung jawab dan sudah bisa untuk merawat dirinya sendiri, mempunyai hidup pribadi yang mapan dan yang baik. Nah ini sebuah prinsip juga buat saudara mungkin yang sedang mencari pasangan hidup. Salah satu prinsip dasar saudara. Namun kembali lagi, karena itulah kenapa manusia disebut sebagai makhluk penikmat. Tuhan juga memberikan kemampuan untuk menikmati yang pertama. Kedua, kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk menjadi manajer, kemampuan untuk memelihara apa yang Tuhan berikan. Karena itu saudara, kemampuan untuk memelihara ini akhirnya manusia dengan keterbatasannya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam keterbatasannya dan di dalam gambaran Allah yang rusak. Nah, kalau saudara bandingkan Adam, itu mungkin saya bisa katakan Adam itu memakai 100% dari otaknya, fungsinya. Karena itu dia bukan hanya orang yang mampu menjaga, kita nggak bisa bayangkan dia mampu menjaga Taman Eden itu seperti Taman Safari atau San Diego Zoo. Itu besar sekali. Dia bukan hanya menjadi ahli dalam pertanahan, bagaimana membaca tanah, merawat, dan dia juga pandai untuk melihat dan merawat binatang-binatang ini. Bahkan memberi nama, bukan hanya tanah, hewan, tapi juga cuaca saudara, weather. Dia tahu, dan dia tahu bagaimana hewan-hewan ini mempunyai keturunan dan lain-lain. Dia ahli dalam semua bidang itu. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran Allah menjadi rusak. Karena itu kita mungkin pernah mendengar bahwa kita ini hanya memakai 1/sekian% dari kapasitas otak kita. Tapi dari 1/sekian% kapasitas otak kita saudara, kita mampu menciptakan teknologi dan penemuan-penemuan yang merubah sejarah manusia. Dan gunanya teknologi, gunanya ilmu pengetahuan dan lain segala macam memang untuk membantu hidup manusia agar lebih efisien dan lebih praktis. Namun arti kata mudah di dalam slide ini saudara, bukan berarti mudah di situ kita, dan saya hendak katakan kepada saudara, ilmu pengetahuan, teknologi semua itu membantu kita untuk memudahkan pekerjaan dari 3-4 orang bisa dilakukan oleh 1 orang, dan sehingga itu orang ini bisa memaksimalkan waktu yang lain untuk membuat hidupnya menjadi jauh lebih produktif. Nah, kata mudah di sini mempunyai arti bahwa orang ini mempunyai satu sikap hati yang menganggap semuanya remeh, menganggap semuanya itu
enteng, menganggap semuanya itu gampang, menganggap gampang segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang biasanya, yang dikatakan di sini ya, mendengar yang pertama orang yang bodoh itu selalu membangun dengan cara yang mudah. Cara yang mudah, nah dikatakan di situ dengan cara yang mudah. Orang-orang bodoh selalu membangun dengan cara yang mudah. Cara yang mudah ini salah satu wujudnya adalah kemudahan itu juga ada di dalam hurry, buru-buru. Karena itu jangan kita terjebak di dalam zaman yang instan seperti ini. Ada banyak fast food yang menawarkan janji kalau saudara ordernya nggak ready at a certain minute, misalnya nggak siap mungkin lebih dari 5 sampai 8 menit, maka order saudara bisa dapat gratis. Dan hal-hal yang seperti itu yang juga secara tidak sadar mempengaruhi kita manusia saudara untuk mempunyai mentalitas cepat jadi. Yang di mana-mana orang-orang yang gampang saudara, mau bikin segala sesuatu gampang, biasanya orang-orang ini orang-orang yang selalu terburu-buru dan orang-orang yang tidak mengerti apa yang namanya proses. Orang yang tidak mengerti apa yang namanya proses dan orang yang selalu punya mental jalan pintas. Jalan pintas. Saudara, di Indonesia memang sedang ramai dengan omnibus law dan lain-lain. Ada banyak hal yang menjadi perhatian banyak orang. Namun satu sisi pemerintah mau membuat atau mau merampingkan, membuat sebuah infrastruktur hukum sehingga akan memudahkan investor luar untuk bisa menanam modal dan membuka usaha yang ujung-ujungnya at the end of the day bangsa kita yang akan mendapat benefitnya. Namun orang-orang yang lain mempunyai pikirannya sendiri dan pandangannya dan juga merasa dirugikan karena mungkin merasa pemerintah tidak berpihak kepada buruh atau kepada orang yang bekerja. Dan sama halnya dengan yang terjadi juga di California saudara, dengan tax yang lumayan tinggi di California. Dan kita melihat kadang-kadang pemerintah menempatkan dirinya untuk selalu membela kaum buruh atau kaum pekerja tanpa memperdulikan orang-orang yang mempunyai usaha. Dan ini yang memang menjadi banyak pergumulan di dalam dunia ini, masalah-masalah yang seperti ini saudara. Namun di sisi yang lain kita juga harus mengerti bahwa segala sesuatu itu mempunyai proses. Seorang petani tidak akan dapat menanam benih-benih dan mengharapkan besok sudah jadi padi. Dan demikian juga saudara, nggak bisa mengharapkan minggu depan. Selalu Tuhan menciptakan dunia ini dengan 4 musim dan Tuhan menyatakan bahwa di setiap musim, dan Tuhan katakan ada musimnya menanam dan musimnya menuai. Artinya ada masa-masa di mana kita harus menunggu, di mana kita harus ikut di dalam proses itu. Dan banyak orang-orang yang dikatakan saudara membangun dengan cara yang mudah. Dan saya percaya kita semua manusia saudara, kita sedang membangun hidup kita. Namun ada banyak orang yang membangun hidupnya, maunya membangun dengan cara yang mudah, dengan memotong kompas, dengan cara yang dia pikir yang penting saya happy. Kalau saya nggak happy untuk apa? Kalau saya nggak senang untuk apa? Dan hidup ini saudara is not all about fun, happy, dan segala sesuatu. Kita lupa bahwa ada yang namanya tabur dan tuai. Ada yang namanya kita harus berusaha, kita harus menanam sesuatu, dan kita akan expect, kita akan menerima hal yang baik dari apa yang sudah kita tabur. Namun kita melihat banyak manusia yang memang cenderung maunya membangun dengan hal yang mudah, yang gampang, yang potong kompas, yang potong jalan pintas, yang kita mau cepat mendapatkan hasil, kita mau cepat mendapatkan segala sesuatu. Dan ini
bukan hanya terjadi di dalam dunia ini saudara, tetapi banyak juga terjadi di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Orang hanya mau mendapatkan hasil yang cepat gitu. Orang hanya pikir oke, buat kegiatan ini, buat penginjilan, buat KKR dan segala macam dengan mengharapkan hasil. Saudara, di California ini ada gereja besar-besar, gereja yang besar-besar saudara, dan ada sebuah survei yang menarik perhatian saya adalah ada beberapa gereja besar yang memberikan statement mereka dalam sebuah catatan bahwa di tahun sekian mereka bisa mendapatkan convert Christian, orang yang bertobat itu sekitar di atas udah mungkin puluhan ribu orang yang bertobat. Orang yang dibaptis belasan ribu. Luar biasa saudara. Orang yang dilayani ribuan. Tetapi orang yang menjadi jemaat, yang akhirnya menjadi jemaat tetap, itu hanya ratusan orang. Nah sekarang salahnya di mana nih? Kalau kita mengadakan segala sesuatu saudara, dan saya juga melihat sebuah kebiasaan gereja, khususnya gereja-gereja Indonesia dengan, saya nggak masalahkan cara dan strateginya, kita bisa pakai apa saja, memanggil artis, pendeta besar dan segala sesuatu untuk kita menjangkau jiwa dan lain-lain. Namun kita harus kembali kepada dasar dan tujuan kita. Tujuan kita ini harus kita benar-benar gumulkan dan doakan. Apakah kita hanya sekedar mau menambah jumlah? Yang pertama, menambah jumlah orang ada di gereja. Pertama, kedua, apakah kita memang mau menjangkau orang yang belum sama sekali mengenal, atau orang yang memang pindahan cuma dari gereja lain? Jadi ini ada banyak kategori, ada banyak hal di mana di dalam firman Tuhan pun dikatakan saudara, orang yang mau membangun sesuatu, membangun gedung, orang itu harus duduk dan memperhitungkan. Dan ini yang tidak pernah terjadi. Kata-kata duduk, dan saya ada catat sebentar di sini ya saudara. Nah ini. Nah, dikatakan sebentar. Bukan orang ya. Oh, saya nggak terus ini. Orang yang memang saudara, ada orang yang ia sama dengan orang, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Di dalam Lukas 14 saudara. Lukas 14 ayat 27. Nah, saya tidak catat di sini tapi saudara bisa melihat sama-sama. Lukas 14 ayat 27, ayat yang dikatakan di situ ayat ayat ke-31, ayat ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Ayat yang ke-31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah 10.000 orang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, atau dengan 20.000 orang. Nah saudara, saat kita membangun sesuatu, kita pun melakukan apa yang namanya persiapan. Dan di dalam persiapan inilah terjadi seluruh proses. The whole 9 yards, seluruh proses saudara harus dilalui. Karena itu saat kita mau melakukan sesuatu, biarlah apa yang menjadi tujuan kita, kita gumulkan dan kita doakan. Apakah memang ini benar-benar? Karena at the end of the day saudara, ada perbedaan walaupun tipis tetapi ada perbedaan signifikan. Kita sebagai orang Kristen kita dikasih saudara mandat dari Tuhan untuk pergi kepada bangsa-bangsa, memberikan berita keselamatan dan menjadikan mereka murid. Ada kata-kata itu saudara. Dan menjadikan mereka murid. Disciples, not a conversion. Tetapi disciples.
Karena orang yang hanya pindah agama atau ada orang yang hanya memeluk agama dan orang yang benar-benar bertobat adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau hanya sekedar menjadi pemeluk agama dan orang yang mau bertobat akan berbeda, saudara. Ini yang harus menjadi acuan dan saya percaya kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini juga buat seluruh area hidup manusia, baik orang yang tidak percaya, orang dunia, walaupun orang-orang percaya, khususnya gereja dan rumah Tuhan, tubuh Kristus, harus kembali memikir ulang, untuk kembali mendefinisikan ulang lagi, apakah itu Injil? Karena kalau Injil diberitakan, saudara, pertobatan harus didahului dengan sebuah kenyataan bahwa saya orang berdosa. Itu harus begitu. Seseorang harus merasa dia punya masalah. Karena itu dia harus cari jalan keluar. Orang-orang yang paling susah diinjili adalah orang-orang yang merasa diri baik, punya segala sesuatu, dan dia akan berpikir untuk apa saya perlu Tuhan. Saya punya uang, saya punya investment, saya orang baik, saya suka menolong orang lain, saya ini punya kebun kopi dan segala petaninya, saya urus anak-anaknya, saya sekolahkan semua. Apakah saya bukan orang baik? Orang seperti ini susah untuk terima Tuhan, saudara. Karena tidak punya kebutuhan dalam hidupnya. Orang harus tahu bahwa ia tersesat dan ia berdosa. Dan ini sebuah proses yang lain. Orang gak bisa kita tawarkan Injil, karena itu iblis banyak kali menipu kita, saudara. Dengan apa? Dengan kepalsuan bahwa kamu tuh udah jadi orang Kristen. Kamu udah ke gereja, kamu udah melayani dan memberi. You are Christian. Kata Tuhan, menurut standar siapa? Firman Tuhan katakan orang yang tidak melakukan kehendakku. Makanya saudara lihat di sini bahwa di ayat-ayat sebelumnya setiap orang yang berseru kepada Tuhan loh. Bahkan melakukan mujizat. Bukankah saya bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Saya melayani Tuhan demi namamu. Saya melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau at the end of the day Tuhan bilang, enyah kamu, I never knew you, you evil doers. Nah inilah yang Tuhan berusaha katakan kepada kita, saudara. Kalau kita membangun sesuatu dengan cara yang mudah, kita pikir orang Kristen cuma angkat tangan percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, wah yang sudah mati buat saya dan lain-lain, tetapi tidak ada pernah perubahan dalam hati, pertemuan dengan Kristus yang merubah sikap hatinya, keinginannya dan semua jadi berubah total. Kita bukan lagi orang-orang agamawi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara, yang menjadi musuhnya dia terutama itu orang-orang ahli Taurat agamanya mereka. Karena mereka bersembunyi di dalam apa yang mereka tahu, mereka sudah suci, sudah baik. Dan Tuhan berkata kalian ini kan seperti kuburan. Dan ini yang harus kita selami lagi, saudara. Apakah semudah itu? Kita hanya cukup mengaku, dan firman Tuhan dikatakan ya mengaku dengan lidah dan dengan hatimu. Tetapi ada sebuah sikap di dalam hidup kita yang harus jadi tanda bahwa kita diselamatkan. Saya percaya sekali diselamatkan, tetap diselamatkan, saudara. Karena itu selamat yang benar-benar diselamatkan. Ada orang bilang, oh saya sekali diselamat. Kalau saudara, dia diselamatkan, tapi ternyata waktu dia mengaku dia belum benar-benar diselamatkan. Cuma ada itu aja sebenarnya, saudara. Bukan permainan kata-kata.
Oh kok bisa ya ini, ternyata dia belum benar-benar hatinya dimiliki oleh Kristus. Bukan benar-benar hatinya dimiliki, masih seperti orang kaya yang muda yang Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi sempurna, jual hartamu. Nah ini pergumulan kita kan di sini saudara. Makanya cara bangun hidup kita itu gak mudah. Makanya kepercayaan iman kita harus dipelihara, harus kita kerjakan keselamatan karena memang tidak mudah. Dikatakan yang masuk lobang orang yang pergi ke jalan surga itu kan narrow, jalanannya sempit saudara. Pasti kalau sempit itu berdesakan dan sempit sekali jalannya. Kata sempit kan tidak enak saudara. Kita tidur, wah sempit semuanya, waduh. Tapi kita mau belajar bahwa orang yang bodoh selalu di dalam hurry, semuanya terburu-buru saudara. Tidak ada waktu untuk menggali kebenaran firman, tidak ada waktu untuk benar-benar menyadari saya ini orang berdosa. Saya ini bukan orang yang baik, saya ini orang jahat. Walaupun kita mungkin gak pernah bunuh orang, tapi perasaan itu harus mendahului pertobatan kita saudara. Orang harus tahu, bisa menangis dulu, dia bisa merasakan sukacita itu. Orang harus tahu bahwa dia ini bersalah, berdosa dan benar-benar mendukakan hati Tuhan. Baru dia tahu bagaimana mendapatkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu hanya ditujukan bagi mereka yang tidak layak. Bagi mereka yang memang harus dihukum. Nah, apakah kita sudah merasa bahwa kita ini yang harusnya dihukum? Kita ini yang harus diubah. Nah dari sini kita belajar sesuatu saudara untuk melihat bahwa alasan kedua kenapa orang-orang bodoh selalu membangun dengan cara yang mudah. Karena saya pakai kata bahasa Inggris di situ ya saudara. Punya sikap hati semuanya tuh superficial. Saya lihat superficial punya dua arti ya. Yang pertama dangkal atau dangkal, yang kedua artinya palsu. Orang-orang yang dangkal, orang-orang yang cetek gitu. Orang yang bermain di air cetek, biasanya air cetek itu kan isinya banyak kan lumpur saudara. Nanti yang di dalamnya itu udah lebih jernih dan di dalam ada banyak lagi yang jauh lebih indah. Orang-orang yang cuma mainnya di atas-atas aja gitu. Orang-orang dangkal, kerdil, punya hati orang-orang kecil gitu. Kita harus mengerti bahwa kita ini anak perjanjian. Orang-orang yang ada perjanjian dengan Tuhan. Minggu depan ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan buat orang sembarang saudara. Perjamuan kudus ini Tuhan berikan. Dikatakan aku akan mengadakan sebuah perjanjian yang baru. Kita ini umat perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau kita gak bisa lagi kadang-kadang pikir ya Tuhan siapalah aku ini hanyalah kata-kata atau kita ini hanyalah jangan juga begitu saudara. Tuhan kita besar loh. Kalau kita nganggap kita ini terlalu tapi kita percaya bahwa janganlah juga jadi orang yang ya itu karena semua maunya gampang. Oh ini cepat saja udah. Hidup ini yang penting sayanya, kalau saya gak seneng, kalau sayanya gak happy untuk apa? Orang-orang dunia cepat sekali untuk bisa kasih advice. Just follow your heart. If you're not feel good, kalau perasaan saudara. Nah hidup kita ini kan bukan dikendalikan oleh hanya perasaan saja saudara. Tuhan bisa menuntun kita, memberikan kita roh yang mampu membedakan. Tapi itu dihasilkan dari sebuah keintiman saudara. Dari sebuah keintiman. Nah ada juga dengan banyak hal-hal yang palsu. Nah kekristenan kita ini bukan sekedar hal-hal yang palsu yang didagangkan. Akhirnya saudara banyak orang Kristen yang hanya cenderung mau menerima by product of faith. Tapi gak mau faith-nya.
By-product of faith adalah apa? Berkat, penyertaan Tuhan, kekuatan, maunya itu, tapi nggak mau hadirat Allah. Maunya power, tapi nggak punya fellowship atau pengenalan tentang Tuhan. Ada sebuah ayat yang saya taruh di sini, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Saudara pernah mendengar Simon, itu seorang nabi palsu itu, saudara. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang. Dikatakan, saya juga mau tuh yang kamu punya itu. Doain orang, orangnya gemeter-gemeter bisa gelepak lu, hebat. Bisa sembuh, saya juga mau dong. Tapi saudara lihat, dia menawarkan uang kepada mereka. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seorang, ia juga beroleh Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Mungkin kita nggak membeli karunia Allah dengan uang, saudara. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar kita mau membeli karunia Allah dengan kepalsuan kesetiaan kita. Nanti kalau ada apa-apa kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa rumah tangga saya seperti ini, kenapa hubungan saya, anak-anak saya, kenapa pekerjaan saya seperti ini. Padahal kita tidak melihat bahwa it's something wrong with your Christianity, something wrong with your relationship with God. Ada sesuatu dengan hubunganmu dengan Tuhan, bukan dengan itu semua. Tapi kita berusaha, makanya saudara, kita ini manusia yang gampang ditipu oleh suara hati kita yang ditumpangi oleh iblis. Dari awal itu kan iblis selalu menjadi deceiver, saudara. Kepada Adam dan Hawa, oh ini buah ini enggak, kamu akan jadi seperti Allah. Nah itu. Iblis dengan gampang bilang, kamu ini makanya rajin ke gereja, melayani dong. Melayani kepada Tuhan, memberi nanti kamu akan diberi. Kita sudah mulai menaruh Allah sebagai satu departemen khusus, di mana kalau kita kerjakan sesuatu, kita setia ke gereja, walaupun kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak mengerti, kita melayani, tapi dengan hati yang motivasi yang masih salah di hadapan Tuhan, kita bahkan memberi. Tapi dengan harapan Tuhan seperti bank atau seperti sebuah badan investasi di mana kalau kita kasih sekian kita akan dapat sekian, kita lama-lama seperti orang yang ikut MLM, marketing multi level, di mana kita taruh segini kita expect kita akan dapat seberapa. Dan inilah yang membuat kita tersesat di dalam rumah Tuhan, saudara. Karena kita nggak punya hubungan dengan yang punya kerajaan surga. Kita hanya mau, oh iya dong dengan itu kita baca Alkitab, suruh baca Alkitab, oke kita baca semua. Tapi kita nggak punya the present-nya Tuhan, itu nggak ada. Tapi kita mau powernya aja. Kita mau the by-product of faith without having faith in God itself. Kita hanya tersesat di situ dan kita merasa bahwa kita sudah cukup baik. Dan ini yang menjadi kengerian, saudara. Apakah semudah itu kita bilang gampang? Nah ini juga menjadi pertanyaan buat saya, saudara. Apakah gini-gini langsung saya bisa, wah, karena nanti nama yang akan tertulis di buku kehidupan, itu nanti benar, karena bagi mereka yang tahu banyak akan dituntut banyak, saudara. Lalu dikatakan di situ juga tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Petrus katakan hatimu tidak lurus, tapi tetap Tuhan itu Tuhan yang dari second chances. Bahkan dari beribu-ribu kesempatan yang Tuhan berikan. Dia maha pengampun dan pengasih, saudara. Dikatakan di ayat ke-8, jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Berdoalah kepada Tuhan dan bertobatlah. Nah, pertobatan inilah yang harus dikerjakan, saudara. Kita lihat di sini tuh, dangkal palsu menganggap remeh dan tidak mau membayar harga. Segala sesuatu yang kita taruh dengan harga yang mahal, saudara.
itu kita akan lebih hargai. Ada banyak hal dulu-dulu kalau kita mau buat acara, seminar, acara apa saja, ada hal-hal di dalam kepanitiaan yang cukup menarik karena kita akan kadang-kadang bahkan mungkin sering kali juga kita akan berpikir gini, apakah acara ini akan kita pungut bayaran? Nah itu. Nanti ada grup yang satu berkata, pungut bayaran aja Pak, biar nanti orang yang diundang dia akan datang karena dia sudah keluar uang. Nah, buat grup yang lain jangan Pak, ini kan buat orang yang lain gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pertimbangan yang tidak mudah juga Saudara. Karena kita melihat behavior dari manusia cenderung untuk jauh lebih menghargai apa yang sudah dia keluar uang dari apa yang dia dapat dengan gratis. Sesuatu yang dapat dengan mudah akan gampang juga dia tinggalkan begitu saja. Apalagi sesuatu yang dia dapat dengan usaha, dia taruh dia punya keringat, dia taruh dia punya segala sesuatu. Kalau saudara sekarang ngelihat mungkin ada masalah dalam keluarga, suami, istri atau dan lain-lain, kadang-kadang kita bilang sudahlah Pak, udah umur segitu gitu, jangan forsir lagi dan lain-lain. Kita mungkin gak mengerti atau kita mungkin gak sensitif kalau memang hal itu merupakan satu usaha yang menjadi kebanggaan bagi ayah kita atau bagi ibu kita. Itu merupakan babynya dia yang dia bangun dari jerih lelahnya dia. Walaupun kita anak-anak kita tahu untungnya di mana sih. Tapi di situ dia tahu karena dia taruh dia punya sesuatu yang kita taruh hati kita di situ Saudara akan jauh berbeda. Nah, banyak orang yang kadang cepat sekali mengeluh dengan berkata, wah rumput tetangga lebih hijau nih, kita kayaknya begini aja ya. Kalau kita nggak pernah taruh hati kita di kita punya rumah, kita punya keluarga sendiri, kita punya suami, istri, anak-anak, kita nggak pernah taruh effort kita yang benar-benar, maka kita akan nggak ngelihat sesuatu yang worth it untuk dibela, untuk dijaga. Kita akan ngelihat bahwa yang itu lebih bagus karena kita nggak pernah memperhatikan apa yang kita sudah punyai dan kita miliki. Banyak orang hanya melihat apa yang tidak ada di table-nya dia. Dia hanya melihat yang lain, oh yang lain punya ini, punya ini. Tapi kita lupa juga Tuhan sudah berkati kita dengan apa yang sekarang yang dulunya kita nggak punya, kita ada sekarang tapi kita nggak pernah appreciate, kita nggak pernah hargai, bahkan kita nggak pernah pelihara dia, kita nggak pernah rawat dan segala sesuatu. Nah Saudara, menarik buat orang-orang juga yang suka berkebun dan lain-lain. Kita punya taman dan bunga itu kan seperti kita punya, it becomes a part of us. Jadi kalau kita bangun pagi kita buka jendela kita lihat, aduh bagus, bikin hati juga senang. Karena apa Saudara? Kita kita menaruh banyak waktu kita untuk merawat semua itu. Sama dengan hidup kita di hadapan Tuhan Saudara. Kalau kita gak pernah beri waktu kita kepada Tuhan, beri atensi, perhatian kita, segala sesuatu, kita pikirkan ini nanti saya gimana ya Tuhan? Tuhan sudah senang dengan saya hidup sekarang apa belum? Sekali kita perlu pikirkan hal yang seperti itu Saudara. Dan membantu kita untuk move on. Untuk terus melangkah ke depan. Dengan ya itu Saudara, orang-orang yang bodoh ya orang-orang selalu dengan cara yang mudah. Namun orang yang bijaksana tadi ya Saudara, orang yang membangun dengan yaitu berani membayar harga. Nah ini Lukas, kita ada di ayat yang Matius yang tadi dijelaskan juga di dalam Lukas ya Saudara. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya
Nah, di Matius tidak ditulis sedetail seperti ini. Lukas tulis lebih detail. Orang itu dikatakan mendirikan rumah, hanya dikatakan membangun di atas dasar. Tapi di Lukas ditulisnya, orang itu menggali dalam-dalam. Dikatakan saudara, orang yang memang cetek, orang yang mau gampangnya aja, itu membangun di atas pasir. Karena apa? Kita harus bayangkan hidup kita seperti di daerah Yerusalem, Palestina, di sana-sana ya saudara. Itu kalau saudara yang pernah ke Israel juga sedikit banyak pasti mengerti. Kita kebetulan, bukan kebetulan, Tuhan kasih berkat ya, kita bersyukur tahun lalu kita pergi dan kita ngalamin hujan juga di sana. Jadi kita tahu, nah waktu lagi hujan itu kita pergi ke sebuah daerah namanya Gereja Sampah. Karena memang penduduk di situ suka ngumpulin sampah, tapi di atasnya itu ada gereja bagus sekali. Tapi kita lihat di daerah sana saudara, itu sama tanahnya ya, tapi agak sedikit berbeda dengan tanah di California ini. Tanah di sana tuh biasanya karena padang gurun, banyak pasirnya. Saudara bisa bayangin begitu hujan, itu lumpur dan itu kotornya minta ampun, langsung berubah. Jadi kalau kita lihat rumah, oh di atas dibangun di lokasi yang sama, oke, masih panas, belum berubah nih. Panas matahari masih kelihatan gak ada apa-apa. Tapi begitu hujan turun, yang di atas batu dan yang hanya di atas pasir, yang di atas pasir itu langsung menjadi arung jeram. Saudara tahu arung jeram ya? Langsung hilang, cepat tuh dah tuh. Cepet aja. Jadi dikatakan udah dibangun di lokasi yang sama, tapi orang yang di atas dasar batu, ini kan orang yang bersungguh-sungguh saudara. Orang yang menaruh hatinya, orang yang mau bayar harga. Orang yang mengerti bahwa apabila saya benar-benar taruh perhatian saya, dedikasi saya di sini, maka saya akan berhasil. Orang dunia aja bisa melihat itu sebuah hukum alam menurut saya saudara. Hukum alam, orang yang rajin pasti akan berhasil, betul. Orang yang nggak rajin ya belajar sama semut. Orang yang nggak rajin, firman Tuhan katakan orang yang nggak kerja aja jangan dikasih makan sebenarnya saudara. Jadi kelihatan di sini orang yang membangun di atas dasar batu, dia itu harus melakukan banyak persiapan. Yang pertama, dia harus bersihkan daerah itu, pasirnya disingkirkan. Karena pasir itu bicara soal ya omongan orang, apa kata orang, apa yang lagi tren dan lain-lain. Dia singkirkan semua itu, dia gak mau dengar, dia cari, dia gali. Dikatakan yang pertama, menggali dalam-dalam. Itu saudara. Menggali dalam sehingga pasirnya udah lewat, ketemu tanah, bahkan ketemu sebuah batu. Kalau di Indonesia kita bisa letakkan batu di bawah fondasi itu kan kita tanam saudara. Nah di situ kelihatan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya. Dari sini aja kelihatan seperti ada dua tahap yang menurut saya, saudara, kalau kita mau lihat pembangunan yang paling lama itu memang bagaimana kita membangun dasar atau fondasi. Rumah sudah bagus, orang nggak pernah lagi nanya fondasinya kayak apa. Rumah kalau sudah bagus, orang paling nanya, oh ini bahan kacanya dari mana? Ini catnya bagus, ini. Orang hanya tanya bahan-bahan kosmetik yang cuma dilihat, orang lupa kalau semua itu nggak akan jadi baik kalau nggak ada fondasinya. Tapi dikatakan orang yang benar-benar sungguh-sungguh, ini dia saudara, sungguh-sungguh dia akan menggali dalam. Artinya apa? Nggak puas, nggak cepet puas, wah kayaknya saya harus terus lagi. Kalau saudara sekarang tahu saya sudah lebih, puji Tuhan, lebih baik daripada versi saya yang sebelum itu. Tapi ingat, kita jangan juga membandingkan dengan diri kita, tapi kita lihat firman Allah yang menjadi cermin, apakah kita sudah menjadi seperti Kristus. Nah ada banyak juga iblis kan bikin penipuan buat kita. Kamu udah bagus sekarang,
dibanding dari atau mungkin suami istri bisa bercanda-bercanda. Wah, kalau dulu aku ketemu sama kamu mana aku mau ya. Nah, sama begitu juga. Kamu pasti masih begini, mukamu juga kayak orang Arab katanya. Aku nggak ada ini apa maksudnya. Aku punya selera tuh, selera pokoknya Richard Gere dan segala macam. Wah, muka-muka kayak Elvis Presley dan artis-artis Korea. Kalau ketemu kamu dulu gini, waduh, wah itu. Bercanda-bercandanya kan begitu saudara. Tapi kalau kita lihat sekarang ini saudara, bagaimana orang yang mau sungguh-sungguh, maka mereka akan terus menggali lebih dalam. Saya mau lebih baik lagi, saya mau menjadi bapak, menjadi opa, menjadi suami, menjadi istri. Saya mau menjadi lebih baik lagi. Dia mau menggali lebih dalam dan meletakkan dasarnya di situ. Dan di situ yang menjadi banyak perbedaan di antara orang yang saudara gampang bilang, oh udah jadi orang Kristen pak saya. Bahkan papa mama saya, kakek opa saya dulu pendeta semua. Nah apakah saudara kerajaan surga itu seperti MPR DPR-nya orang Indonesia yang bisa dibikin nepotisme begitu saudara? Nggak bisa saudara. Keselamatan urusan sendiri-sendiri. Tapi keselamatan pun bukan hal yang mudah di mana hanya kita mengaku dan segala macam. Itulah sebabnya kalau segala sesuatu kita anggap mudah, kita anggap wah sepele dan gampang, begitu angin ribut datang, nah itu. Begitu pencobaan, masalah Tuhan izinkan datang, gampang buyar, gampang untuk marah, gampang untuk benar-benar melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, gampang mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya lagi sudah penyesalan udah gak bisa memutar kembali waktu. Karena apa? Karena kita membangun di atas dasar yang shallow, yang gampang terombang-ambing. Yang kita pikir oh ini gampang, ternyata gak sebegitunya juga. Waktu minggu yang lalu setelah saya selesai dari gereja, kita lagi ngobrol sebentar sebelum pada mau pulang, lalu tiba-tiba mama saya telepon, dikatakan bahwa papa saya kena stroke. Dan sudah mulai bicaranya itu ngawur itu ditanya apa jawabnya apa gitu saudara. Tapi masih bisa, maksudnya masih berdiri, masih puji Tuhan dan karena pas lagi tinggal dengan adik saya, jadinya adik saya dan my brother-in-law langsung bawa ke hospital yang deket, yang memang sudah sering ke situ hospitalnya dan ditangani. Tapi dengan dengar berita seperti itu aja saudara, itu bikin hati, waduh gak enak gitu juga saudara. Ya itulah manusia ya, mau kita bilang wah kita orang yang mesti ini dong, jadi orang yang kuat dan segala macam. Tapi hal-hal yang seperti itu mengatakan kepada kita bahwa manusia itu sangat fragile. Makanya Mazmur bilang manusia itu seperti uap air yang ada dan besok udah gak ada. Seperti kembang yang hari ini wah dia blossom lalu besok sudah gak ada lagi. Nah kita begitu rapuhnya saudara, rapuhnya emosi hati kita begitu rapuh sehingga dengan hal-hal yang seperti itu kita mudah sekali bisa digoyang ya saudara. Maksudnya dari kejadian seperti itu Ayub yang sudah notabene dalam Alkitab diizinkan Tuhan melalui semua itu pun hal yang sangat sukar. Bagaimana di dalam hidup kita saudara? Kalau kita nggak tiap-tiap hari kita mau sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh saudara bergantung kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh put our effort, kita taruh ke benar-benar motivasi kita, hati kita taruh sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita sama dan kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kamu mau mengikut aku, firman Tuhan katakan, ya kamu harus membenci ayah ibumu dan keluargamu. Nah di sini bukan maksudnya membenci, tetapi maksudnya
kamu akan menaruh Tuhan di posisi yang mana? Apakah Tuhan ada di posisi nomor 1? Yang utama dan yang pertama. Harus seperti itu saudara. Yang utama dan yang pertama. Karena kalau kita bilang sama istri kita juga bilang, honey you are number one. Yang number one tapi bukan yang utama. Bisa begitu saudara. Tapi kalau yang utama tapi you are not number one ya. Yang pertama dan yang utama. Satu-satunya, tidak ada lagi. Apakah posisi Tuhan sudah sedemikian seperti itu? Tuhan katakan kalau engkau mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengaku engkau di hadapan Bapa di surga. Tuhan melihat keseriusan hati kita saudara. Kesungguhan hati kita untuk menaruh posisi Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa dihasilkan karena ada keintiman, karena ada hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya perkataan atau bukan hanya satu statement. Iya, saya orang Kristen, saya sudah dibaptis dan segala macam. Tetapi kalau saudara sejujur-jujurnya melihat lebih banyak orang yang mengaku orang Kristen punya banyak masalah lebih daripada orang dunia. Dari sini kita diingat ini yang tadi kisah para rasul. Jadi tetap saudara, pertobatan itu harus tiap-tiap hari. Karena apa? Kesadaran akan adanya masalah. Kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Kesadaran bahwa kita ini tersesat. Aduh saya ini orang jahat nih. Saya gak bisa. Kesadaran yang seperti itu akan menjadikan kita the recipient of grace. Orang yang layak mendapat belas kasihan Tuhan itu saudara. Orang yang layak mendapat belas kasihan Tuhan. Dan kita lihat lalu Lukas 5 ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah di dalam gereja saudara, rubah-rubah Tuhan, biarlah semakin sering didengungkan berita-berita pertobatan, Injil kebenaran Kristus yang memanggil jemaat Tuhan, tubuh Kristus untuk ada di dalam proses pertobatan, ada di dalam proses pemuritan. Bukan hanya dia converse sebagai orang yang mengaku orang Kristen, tetapi memberikan dirinya dimuridkan saudara. Dimuridkan, bukan menjadi pengikut atau penambah saja, tetapi dimuridkan. Dan ini semua terjadi di dalam sebuah proses saudara. Nah 1 Korintus 6 ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan, melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Nah ini dikatakan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, kalau saya lihat sih saudara, saya masih ada tuh bagian di situ. Mungkin pencuri, kadang-kadang curi jam kerja, atau menipu Tuhan dengan macam-macam ya saudara. Aduh Tuhan ini kan ya ini buat anak ya saudara. Nah itu segala macam. Atau di dalam ini aja saya udah bilang, aduh Tuhan saya mesti bertobat. Saya harus bertobat. Penyembah berhala. Ya memang saya nggak punya segala macam dewa-dewi yang saya iniin saudara. Tapi kadang-kadang kan saya lebih memilih supaya saya lebih bisa beristirahat. Supaya saya lebih bisa baca buku daripada teleponin orang. Saya bisa lebih nonton film lebih daripada ini. Saya bisa lihat, perhatikan mungkin bersih rumah, bersihin mobil, apa segala macam. Semua yang kita taruh di atas Tuhan itu namanya menyembah berhala. Atau kita mengagung, atau kita terus kasih senang
suami, istri dan segala macam lebih daripada menyenangkan Tuhan, itu pun penyembahan berhala. Jadi kalau kita lihat di sini kita bilang, oh saya nggak penyembahan berhala, saya bukan orang, aduh. Marilah kita jujur dengan diri sendiri, saudara. Orang yang mau maju ke depan adalah orang juga yang mau berdamai dengan masa lalu. Kita nggak bisa melupakan masa lalu. Amerika pun nggak bisa melupakan masa lalu. Tapi kita harus berdamai, kita harus mau menerima masa lalu itu. Kalau kita ke dokter, saudara, yang pertama kita isi itu di formulir, mereka akan tanya apa, saudara? Family history. Apakah keturunan, maksudnya orang tuamu, papa ibumu punya nggak history dari darah tinggi, penyakit ini, kamu konsumsi obat apa, itu yang ditanyakan itu. Artinya apa? Historinya dilihat dulu supaya dokter bisa mendiagnose dan bisa tulis resep yang bagus buat kamu tuh, yang paling tepat buat kamu tuh apa. Karena dia harus mempelajari latar belakang dan history kamu tuh dari mana. Itu aja dokter, saudara. Kalau hidup kita sama Tuhan, Tuhan gak mau, kita gak izinkan Tuhan mengorek hidup kita, memberi tahu masa lalu kita seperti apa, dan kita anggap sekarang kita sudah jadi orang baik, kita sudah bekerja, kita sudah jadi orang tua, kita sudah I pay my dues, saya udah lakukan segala sesuatu dan saya rasa saya orang baik. Tunggu dulu. Kita harus melihat ke belakang supaya kita bisa menghargai apa yang akan Tuhan kasih di masa depan, saudara. Dan dilihat dari situ, dan ayat selanjutnya, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan, dan telah dibenarkan. Kata disucikan dan dikuduskan juga merupakan sebuah proses, saudara. Karena itu, saudara, setiap kita mendengar firman Allah, baiklah kita buka hati kita. Nah, setiap kita dengar firman Allah, kita izinkan dan kita undang Tuhan, beri Tuhan untuk bicara. Tuhan, apa sih yang perlu dirubah? Apa sih yang masih belum? Apa sih yang masih harus saya perbaiki? Apa yang harus saya kerjakan atau yang harus saya berhenti? Setiap kali kita dengar firman, kita baca, kita buka video-video tentang kebenaran lewat WhatsApp teman kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, Tuhan juga akan sungguh-sungguh sama kita. Amin, saudara. Kalau kita taruh, kita bilang, Tuhan, pokoknya hanya Tuhan di hidup saya, nggak ada yang lain. Dan itu kelihatan dari tiap-tiap hari. Maka jangan heran kalau Tuhan akan pimpin jalan hidup kita, saudara. Akan naik dan bukan turun. Bukan berarti kita nggak pernah hadapin masalah. Tetapi di dalam setiap permasalahan, pergumulan kita, Tuhan akan cepat memperlihatkan kasih karunia-Nya. Tuhan akan cepat menyatakan jalan keluar. Tuhan akan cepat memimpin jalan kita. Kalau kita cepat mau bertobat kepada Tuhan, saudara. Dan biarlah berita keselamatan ini, saudara, berita kasih karunia, berita anugerah daripada Tuhan menjadi highlight dan menjadi berita-berita utama di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita terima dari Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita bilang, Tuhan, apa adanya saya hanya karena kebaikan-Mu. Dan saya mau terus hidup untuk disucikan oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, dan untuk diperbaharui tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Dan di dalam perubahan zaman ini, saudara, ini yang harus kita lakukan. Benar-benar kita renungkan, apakah kita sudah jadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh apa belum? Apa selama ini kita hanya mengandalkan perasaan kita, yang sebenarnya kita sedang tersesat, disesatkan dan ditipu oleh iblis. Nanti pas sudah dipanggil Tuhan baru kita, oh saya kan sudah begini. Nah, Tuhan bilang, saya tidak kenal engkau. Karena apa?
kita membangun di atas dasar yang salah, saudara. Kita terlalu menggampangkan hidup ini. Dan biarlah pada sore hari ini berita Injil kasih Kristus, Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Tuhan memberikan kesempatan bagi semua kita sama. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas sampai detik terakhir, saudara. Sampai detik terakhir. Waktu makan malam terakhir Tuhan Yesus tanya, salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Dan saudara lihat, tidak ada murid-murid yang lain yang memberikan komentar, oh Yudas kali itu, nggak ada, saudara. Nggak ada. Semua malah saling bertanya, siapa itu ya? Tuhan masih kasih kesempatan terus, kasih kesempatan. Sampai terakhir di Taman Getsemani. Waktu Yudas approaching Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus di-kiss oleh Yudas, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau membuatnya, buatlah dengan cepat. Udah. Artinya apa, saudara? Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan ingatkan kita. Lewat setiap pergumulan hidup itu sebenarnya Tuhan sedang banyak bicara buat kita. Mari kembali anakku. Percaya aku dapat merubah segala sesuatu. Yang pahit aku bisa merubah seperti manis, seperti madu. Aku bisa rubah. Yang bisa merubah hati orang adalah aku. Yang Tuhan mau adalah kembali kepada Tuhan. Dan menyerahkan diri kita, hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh berubah. Sungguh-sungguh mau bertobat. Gak gampang untuk menyebut nama atau mengaku sebagai murid Kristus kalau aku tidak melakukan apa yang aku katakan. Orang kita semua bisa sama-sama dengar, sama-sama mengaku, tapi gak semua orang bisa melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara. Nah, untuk itu saya berdoa biar sore hari ini Roh Kudus akan menolong kita semua. Roh Kudus akan bekerja, akan melembutkan hati kita. Supaya kita tahu bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu diubah, kita perlu didamaikan oleh Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk membuat kita melakukan perintah Tuhan. Mampu melakukan, bukan hanya membicarakannya, tetapi melakukannya. Karena melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan itu yang akan masuk kerajaan surga. Saudara, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam gedung ini bisa sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang lihat juga dari rumahmu, dari manapun. Jika saudara mau berdiri, silakan berdiri. Saudara mau angkat tangan, silakan angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Tuhan yang maha pengasih. Tuhan yang mengasihi kami yang sudah turun menjadi manusia. Kehilangan segala sesuatu, bahkan lebih rendah dari manusia. Menjadi hamba. Taat dan setia sampai akhir. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan bangkit di hari yang ketiga. Supaya kami yang harusnya dihukum, kami yang harusnya dibinasakan, kami yang harusnya mendapat hukuman, kami dibebaskan, kami dimerdekakan, bahkan kami diubah status kami menjadi ahli-ahli waris-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan adakan perjanjian dengan ikatan darah dengan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan pada hari ini, di mana menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Kristen yang artinya pengikut Kristus tidak semudah dan tidak segampang apa yang selama ini kami pikirkan. Kalau jadi orang Kristen, jadi murid Kristus hanya dengan pergi gereja, melayani, berbuat baik, dan hanya itu semua.
kami ternyata menjadi murid Kristen yang palsu. Tetapi kami tahu Tuhan, firman Tuhan yang datang buat kami. Kami mau menjadi orang yang kedua yang membangun rumah, membangun hidup kami di atas dasar firman Tuhan. Di atas dasar Kristus. Batu penjuru yang dibuang orang itu sudah menjadi batu penjuru. Di atas batu inilah aku akan membangun kerajaanku. Kristus yang sudah mati buat kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami juga harus mau hidup di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Memikul salib, ada di jalan-jalan salib itu. Di mana kami membangun dengan kami menaruh perhatian, kami menaruh effort dan menaruh waktu-waktu kami. Kami menempatkan Tuhan di posisi yang seharusnya Tuhan ada di sana. Bukan orang lain, bukan hobi kami, bukan kesenangan, bukan kedagingan dan keakuan kami, tetapi menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya. Dan kami mau membayar harga. Kami tidak mau lagi tidak masuk dalam proses take it for granted. Kami tidak mau lagi menganggap semuanya mudah dan potong jalan. Tetapi kami tahu Tuhan, mengikut Tuhan ada di dalam proses penyucian. Dan kami harus mau memberi diri kami untuk dimiliki oleh Tuhan. Memberi hati kami untuk tidak lagi dimiliki oleh material, oleh uang, oleh segala hal dari dunia ini. Tetapi membersihkan hati kami dan memberikan kepemilikan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang pantas memiliki hati kami. Engkau sudah mati dan bangkit, dan untuk itulah Engkau memiliki hati kami ya Tuhan. Dan biarlah berita Injil Kristus pada sore hari ini akan mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh kami bertobat. Kami sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Tuhan. Karena bukti yang nyata adalah tindak tanduk kami, perilaku kami. Kalau kami bisa jadi orang Kristen yang taat dan setia melakukan firman Allah, maka itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami berdoa sore hari ini, apabila kami datang dan kami mendengar firman Tuhan, kami mempunyai masalah di dalam hidup kami. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam hidup kami, anak-anak kami, cucu kami maupun pekerjaan kami, masa depan kami. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apabila saudara punya kebutuhan, saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami berdoa, hamba berdoa dengan otoritas kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kuasa bagi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh masuk di dalam proses-proses pertobatan yang sejati. Proses di mana mereka melepaskan kepemilikan mereka dari apa yang mereka miliki di dunia ini dan masuk ke dalam proses di mana mereka akan tinggal dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami berdoa biarlah terjadi Tuhan perubahan, terjadi kebangunan, terjadi satu hal mujizat yang dahsyat terjadi di dalam rumah tangga mereka, dalam hubungan mereka, dalam keluarga mereka, bahkan tempat pekerjaan mereka, apapun yang mereka sedang gumulkan. Kami berdoa biarlah mereka melihat kuasa Allah terjadi di dalam nama Yesus. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Apabila engkau sungguh-sungguh dan mau membayar harganya, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kepeduliannya terhadap engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah sore hari ini kami boleh
merasakan lagi kesegaran angin sukacitamu, kesegaran angin pembaharuan yang datang daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yang sudah jenuh dengan keadaan yang seperti ini, kami yang sudah mulai bosan, kami yang sudah hampir menyerah, kami yang sudah patah semangat, kami yang sudah mulai mengeluh banyak Tuhan. Sore hari ini kami bertobat di dalam nama Yesus. Dan kami menerima semangat yang baru, sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Kami punya pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kalau kami dimampukan Tuhan melewati masa-masa COVID yang seperti ini, kami akan dimampukan Tuhan bahkan melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami disegarkan, kami diberikan sukacita, damai, sejahtera yang baru di dalam nama Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa anugerah Tuhan yang besar. Kuasa Tuhan di dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat semua kita yang melihat pemberitaan firman Tuhan ini melalui Facebook Live dan platform media sosial yang lain. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara. Apabila saudara merasa diberkati, saudara bisa memberikan komen atau forward video ini atau tag teman saudara, family semuanya supaya banyak orang bisa menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara, hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Waktu dan tempat saya akan persilahkan kepada Pak Samuel Gosal. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Firman pada hari ini memberikan kita beberapa pelajaran tentang orang-orang yang membangun rumah di atas batu karang atau di atas pasir. Untuk saudara-saudara yang own a property atau punya rumah, mungkin saudara-saudara sering harus memberikan pembetulan rumah atau membangun rumah. Dan saya beberapa kali harus memanggil kontraktor. Dan ternyata kontraktor itu ada bermacam-macam ya. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Dan saya diperkenalkan oleh teman saya dengan kontraktor yang harganya murah. Tapi pekerjaannya juga murah. Karena kenapa? Karena kita tidak mau membayar harga. Dan seperti firman Tuhan pada hari ini, kerajaan surga itu harganya mahal. Kalau kerajaan surga harganya murah, itu bukan kerajaan namanya. Itu a poor house. Yang namanya kerajaan itu biasanya sangat mahal. Dan untuk bisa masuk di dalam kerajaan itu memerlukan ketentuan tertentu. Saya ada teman yang pernah melihat seorang misionaris, saya pernah share ini, dan sangat tertarik dengan pekerjaannya dan sangat terpaku atau terpukau ya bahasa Indonesianya, melihat seorang misionaris yang dipakai Tuhan luar biasa sekali, yang dia bilang, wow, I wish I can be like him. Dan saya tanya, well, you can be like him now if you want to. Tetapi dia bilang, oh, saya belum siap. Belum siap karena saya masih harus melakukan ini, harus melakukan itu. Yang artinya apa di dalam firman pada hari ini? Yang artinya dia itu enggak mau membayar harga. Karena seperti saya bilang, kerajaan Tuhan itu
harganya mahal. Dan kebanyakan dari kita nggak mau membayar harga itu. Kita belum siap untuk membayar harga yang mahal itu. Jadinya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus siap memberikan harga yang mahal itu. Pak Semi ada mention tentang grass in the neighborhood is always greener. Well, not necessary. Karena grass in my house is greener than my neighborhood. Karena saya membayar harga mahal untuk mengairinya. Take care, ya, memberikan pupuk, memberikan maintenance, mengairi rumput itu sehingga rumputnya bertumbuh dengan hijau. Itu jawabannya. Harganya mahal. Mau nggak kita sebagai anak Tuhan membayar harga yang mahal itu? Karena kebanyakan dari kita, saya terlalu sibuk nih untuk memberikan visitation ke orang yang lagi sakit. Saya nggak punya waktu untuk ke rumahnya Pak sini yang lagi membutuhkan visitation. Harganya mahal. Banyak hal-hal yang harus kita korbankan untuk apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan hal itu. Seperti biasa saya akan teruskan ke announcement untuk saudara-saudara yang ingin atau tertarik untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Sekali lagi saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan cek atau cash, bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara dan saudara-saudara bisa menghubungi saya. Setiap 2 minggu sekali di dalam 1 bulan kita selalu mengadakan care group di dalam Zoom. Saudara-saudara bisa ikut di dalam care group kita. Kita akan mengadakannya untuk minggu depan pada hari Sabtu jam 5 sore. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan juga di dalam care group itu. Saya undang saudara-saudara bisa hadir di dalam care group kita di dalam Zoom pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan setiap hari Pastor Semi selalu mengadakan T180 untuk saudara-saudara mendengarkan firman singkat yang diadakan oleh Pak Semi setiap hari. Saudara-saudara bisa ikut di dalam T180. Setiap hari Rabu dan hari Jumat kita juga mengadakan virtual praying. Saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual praying pada hari Rabu dan hari Jumat setiap jam 8 malam. Saudara-saudara bisa membawa doa saudara-saudara di dalam virtual praying ini. Jangan lupa saudara-saudara untuk bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy, supaya mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika yang beberapa minggu ini akan mengadakan pemilihan presiden, supaya Tuhan sendiri yang akan memilih presiden untuk negara ini. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia, negara Israel yang selalu membutuhkan doa-doa dari saudara-saudara semua. Dan seperti biasanya, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan selalu tekun di dalam melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Saya juga akan mengundang Pak Siduarto, Timotius Sam Siduarto yang kita kenal sebagai Pak Toto, untuk maju ke depan untuk birthday pada hari ini. Silakan. Saya berikan kepada Pastor Semi supaya Pastor Semi bisa mendoakan, memberkati Pak Sam Toto. Amin. Puji Tuhan Pak Aseng. Baik saudara, sebelum kita mendoakan Pak Toto, Pak Sam Toto mewakili seluruh jemaat
dan keluarga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur melalui Venmo, Zelle, atau cash atau cek. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara semua, buat ke live streaming pada hari Minggu. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam gedung ini, kami mengucap terima kasih dan mengucap syukur atas kesetiaan dan semua perhatian saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan hari ini Tuhan tambahkan satu usia untuk Pak Sam Toto. Jadi berapa Pak Toto? 59 ya. 60. Luar biasa, biarlah kita mau memberkati Pak Toto. Saya mengundang kita yang hadir bisa bangkit berdiri. Kita bisa angkat tangan kita akan doakan Pak Toto. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami turut bersuka cita. Kami mengucap syukur, kami melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara kami Pak Toto Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puluhan tahun sudah beliau berada di negara ini. Nah, kami melihat bagaimana tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya. Dan sampai saat ini beliau masih sehat dan masih ada sebagaimana beliau ada hanya karena kemurahan Tuhan bagi Pak Toto ya Bapak. Kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan tambahkan lagi 1 tahun usia. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, biarlah Tuhan juga menambahkan kedamaian, sukacita. Berikanlah juga Tuhan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan senantiasa di dalam hidupnya. Dan memberikan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau lebih dalam lagi mengenal dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati juga Tuhan pekerjaannya, apa yang dihasilkan tangannya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah dia juga boleh menikmati apa yang sudah menjadi berkat Tuhan. Bahkan dia juga boleh mengucap syukur dengan memberikan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua hal dalam hidupnya. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk menikmati apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah Tuhan dalam apa yang dia lalui, dia boleh senantiasa memandang kepada Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa buat masa depannya untuk semua rencananya juga untuk Tuhan, untuk masa-masa nanti, masa tuanya juga Tuhan, untuk pensiun dan lain-lain. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang senantiasa berjalan dengan beliau. Kami berdoa biarlah dia, Pak Toto juga punya pengharapan yang besar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, yang sanggup memberikan apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai Pak Toto dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkat Tuhan menyertai Pak Toto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita juga mengucap syukur kalau sore hari ini salah satu ibu kita yang luar biasa sudah kembali datang beribadah dengan kita, yaitu Ibu Lina. Ibu Lina teh umuri dengan Pak Leo. Terima kasih, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir bersama dengan kita semua. Biarlah terus kita semakin hari semakin sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menerima berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, anugerahmu yang luar biasa. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu itu akan tertanam di uncorrupted seed, akan tertanam dalam hati kami, dan oleh penyertaan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dan menyertai kehidupan kami dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, orang-orang yang menonton, menyaksikan video tayangan ini juga hidupnya akan diubah, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kasih setia dan anugerah-Nya akan menyertai setiap perjalanan hidupmu. Apabila engkau mendengar dan melakukan firman Allah, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sekolahmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.